Gempar, Indonesia kirim sinyal bahaya ke Asia, Arab Saudi dan Irak auto ketar-ketir. Selamat datang kembali di kanal Berita Bola Terpanas. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah peristiwa yang bukan hanya sekadar kemenangan, tapi sebuah deklarasi perang dari skuad Garuda. Di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati Gelora Bung Tomo, Surabaya, Timnas Indonesia mengamuk. Namun, kemenangan telak ini ternyata menyimpan pesan mengerikan yang getarannya sampai ke telinga para raksasa Asia. Siapakah dalang di balik keganasan baru Indonesia yang membuat pelatih Arab Saudi sampai tak bisa tidur nyenyak? Tetap di sini. Kembali kepada permainan yang dilakukan. Oh, itu dia! Egy Maulana Fikri dan Suria! Sebuah tendangan yang sangat baik itu bisa didapatkan. Suria! Masih ada peluang dan gol! Yang tempo, dan ini penting sekali. Betul, apalagi situasi mereka sudah unggul. Yakob Rasa, Yakob Sayuri kali ini menguasai bola. Yakob! Sprint, Sandy Wall, menang kali ini Sandy. Masih Sandy untuk comeback. Dan ada peluang. Wall bersiap-siap. Marco kasih chip saja bola. Sandy Walls. Sandy! وفيها السعودية، العراق، اندونيسيا. سنترك الحديث للسعودي المحسن الحارثي هنا في الاستوديو نتحدث عن العراق واندونيسيا. This is a reality. And this evening, twice we were in the box of Indonesia and. Debut yang luar biasa dari Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra. Indonesia bisa menang 6-0 atas China Taipei. Walaupun Emiliano belum bisa mencetak gol, tapi aksinya di sebelah kanan, dribble-dribblenya ke kotak penalti berbahaya, luar biasa. Tiga pemain ini juga Beckham Putra, Nathan Chuaon, dan Papa Sen Patinama perlu dikasih kredit. Mereka bermain luar biasa, sangat terengginas, terutama Nathan Chuaon di lini tengah. Seringkali mematahkan serangan-serangan dari China Taipei. Begitu juga Mark Locke yang berhasil mencetak 1 gol dan bermain sangat luar biasa, bermain 90 menit tanpa kena lelah. Jordi Amat mencetak 1 gol dan berhasil menjaga gawang dari clean sheet. Akhirnya Ramadan Sananta bisa mencetak gol kembali untuk timnas Indonesia. Hal yang harus diperbaiki dari Sananta adalah kontrolnya dan kurang tenangnya ketika menerima bola. Ya, semoga aja Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra pada pertandingan melawan Libanon menjadi starter, biar kita bisa lihat lebih banyak lagi aksi-aksi mereka dan mencetak gol untuk timnas Indonesia. Di pertandingan ini, Mauro dan juga Emiliano melakukan debut. Gua sih bener-bener impress ya, terutama sama Emiliano ya. Mauro juga cukup menjanjikan menurut gua. Dia tuh kayak ngasih dimensi yang lain gitu. Bedanya sama Sananta menurut gua nih ya, yang gua tonton, Mauro itu lebih berani untuk terlibat dalam permainan, boy, sebagai seorang pemantul bola. Tapi gua jujur nggak paham ya sama si Marcelino ya. Gua nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Menurut gua, Patrick harus berani cadangin dia supaya dia nggak merasa zona aman aja gitu. Karena kalau yang gue lihat pemain lain tuh mau ngeluarin yang terbaik, tapi Marceng tadi kayak ya lumayan overconfident menurut gue ya. Semoga nggak ada mindset kayak gitu di kepalanya si Marceng ini, karena kita tahu this guy itu punya talenta, boy. So far sih pemain-pemain kita mainnya oke, walaupun lawannya Taipei. Semoga pemain yang main bagus di match ini itu dikasih kesempatan lagi lawan Lebanon, boy, supaya nanti di round 4 kita lebih dalam lagi skuadnya, oke? Bencana dimulai sejak menit awal, tembok lawan runtuh seketika. Pertandingan baru seumur jagung, bahkan keringat para pemain belum sepenuhnya membasahi jersey mereka. Namun mimpi buruk bagi Chinese Taipei sudah dimulai. Tepat di menit keempat, stadion bergemuruh hebat. Berawal dari skema bola mati yang cerdas, sang tembok pertahanan sekaligus kapten, Jordi Amat, maju sebagai eksekutor tak terduga. Dengan sebuah sontekan berkelas, bola meluncur deras merobek jala gawang lawan. Gol ini bukan sekadar gol pembuka, ini adalah pernyataan. Sebuah pesan bahwa Indonesia datang bukan untuk bermain-main, melainkan untuk membunuh. Bayangkan, pertahanan lawan langsung dibuat kocar-kacir oleh seorang bek tengah. Bagaimana dengan para strikernya? Inilah awal dari pembantaian yang akan tercatat dalam sejarah. Panggung para monster baru, debut mengerikan yang jadi sorotan dunia. Jika gol pertama adalah kejutan, maka apa yang terjadi selanjutnya adalah teror murni. Pelatih Shin Tae-yong menurunkan 2 nama yang membuat semua orang bertanya-tanya.
Eliano Reijnders dan Miliano Jonathan, dan mereka menjawab semua keraguan itu dengan performa di luar nalar. Menit ke-33, Mark Klok menggandakan keunggulan, namun prosesnya tak lepas dari visi bermain Eliano Reijnders yang membelah pertahanan. Tak lama berselang, pada menit ke-38, Eliano sendiri yang mencatatkan namanya di papan skor dengan sebuah tendangan presisi dari luar kotak penalti. Permainannya yang tenang namun mematikan, serta visi umpannya yang setajam silet, benar-benar menjadi roh baru di lini tengah Garuda. Inikah kepingan puzzle yang selama ini hilang dari permainan Indonesia? Ramadan Sananta menggila, predator lokal yang makin menjadi-jadi. Di tengah sorotan pada para pemain baru, jangan pernah lupakan predator asli kandang macan. Ramadan Sananta membuktikan bahwa ketajamannya semakin terasah. Pada menit ke-22, ia menunjukkan insting pembunuhnya dengan penempatan posisi yang sempurna untuk menyambar bola liar. Seolah tak puas, di babak kedua, tepatnya menit ke-58, Sananta kembali menjadi hantu menakutkan bagi kiper Chinese Taipei. 2 gol yang ia sarangkan menjadi bukti bahwa kombinasi antara talenta lokal yang makin jadi dengan para pemain diaspora berkualitas adalah formula paling mematikan yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Apakah ini pertanda era baru di mana striker lokal kita tak lagi mandul di level internasional? Pesta belum berakhir, semua lini jadi mesin gol. Skor 5-0 tampaknya belum cukup untuk memuaskan dahaga skuad Garuda. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan seolah tak memberi napas sedikit pun bagi Chinese Taipei. Puncaknya pada menit ke-60, giliran bek sayap modern, Sandy Walsh, yang ikut serta dalam pesta gol. Naik membantu serangan, Sandy melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung. 6 gol tanpa balas. Yang lebih mengerikan adalah gol-gol ini dicetak oleh berbagai pemain dari posisi yang berbeda. Bek tengah, gelandang bertahan, gelandang serang, striker, hingga bek sayap. Ini adalah sinyal bahaya paling nyata bahwa setiap pemain Indonesia yang menginjakkan kaki di area pertahanan lawan adalah ancaman pembunuh. Reaksi mengejutkan dari Arab Saudi. Ancaman terbesar bukan Irak, tapi Indonesia. Kemenangan telak ini ternyata tak hanya jadi perbincangan di dalam negeri. Getarannya terasa hingga ke Riyadh. Pelatih timnas Arab Saudi yang akan menjadi lawan berat Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia dilaporkan langsung menggelar rapat analisis darurat setelah melihat rekaman pertandingan. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh media Timur Tengah, sang pelatih secara mengejutkan mengeluarkan komentar yang membuat bulu kuduk merinding. Kita jelas harus sangat mewaspadai Indonesia. Perubahan skema permainan mereka sangat drastis, terutama pemain baru mereka, Mauro Ziltra dan Miliano Jonathan. Saya pikir ancaman terbesar di ronde keempat nanti bukanlah Irak melainkan timnas Indonesia, ujarnya dengan nada serius. Pengakuan dari pelatih sekelas ini adalah bukti bahwa Indonesia kini telah berubah dari tim kuda hitam menjadi monster yang paling ditakuti. Pundit Malaysia sampai terenganga, akui Indonesia sudah beda level. Bukan hanya rival di Timur Tengah, negara tetangga sekaligus rival serumpun Malaysia juga ikut angkat bicara. Seorang pundit sepak bola ternama di Malaysia tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dalam program analisisnya, ia berkata, luar biasa, Indonesia memang selama ini mengalami masalah di lini serang, mereka sering kesulitan saat melakukan finishing. Namun kali ini setelah bergabungnya Miliano Jonathan, lini serang mereka menjadi sangat mengerikan dan efisien. Ditambah lagi pemain lokal seperti Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri yang semakin matang dan improve. Ini adalah perkembangan yang sangat-sangat signifikan dari Indonesia. Jujur mereka sudah berada di level yang berbeda sekarang. Pujian dari rival adalah pengakuan paling jujur, dan Malaysia baru saja mengakui bahwa Garuda telah terbang jauh lebih tinggi dari mereka. Mimpi Piala Dunia bukan lagi bualan, inilah skuad generasi emas sebenarnya. Kemenangan 6-0 atas Chinese Taipei ini lebih dari sekadar laga persahabatan. Ini adalah simulasi perang, sebuah gladi bersih sebelum pertempuran sesungguhnya di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kedalaman skuad yang luar biasa, kombinasi pemain lokal dan diaspora yang semakin padu, serta mentalitas pembunuh yang tertanam di setiap pemain, harapan untuk melihat merah putih berkibar di panggung Piala Dunia kini bukan lagi sekadar mimpi di siang bolong. Ini adalah target yang realistis.
Sinyal bahaya telah dikirimkan, pesan ancaman telah diterima oleh Arab Saudi dan Irak. Pertanyaannya sekarang, siapkah mereka menghadapi amukan Garuda yang sesungguhnya? Bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah dengan skuad mengerikan ini kita bisa melumat Arab Saudi dan Irak di babak kualifikasi nanti? Tuliskan prediksi dan opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terpanas seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Garuda di dada.